Lukman Republik Media Nasional Sinopsis.co.id menghadirkan informasi ngopi asik ngolah pikir antar staf insan kepariwisataan Kabupaten Jember bersama PLH Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember Bambang Rudianto Esos. Hari ini Rabu 21 Juni 2023 di ruang Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember, di mana beliau juga sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak wawancara bincang-bincang santai Lukman Republik Media Nasional Sinopsis.co.id bersama PLH Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember Bambang Rudianto Esos berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik dari Media Nasional Sinopsis.co.id. Hari ini Lukman Republik ada di kantor Disnaker Kabupaten Jember bersama Bapak Kepala Dinas, yaitu Bapak Bambang Rudianto Esos, dalam rangka ngopi asik. Ngopi asik yaitu ngolah pikir antar staf dan insan kepariwisata, dan kebetulan beliaunya juga sebagai PLH Kepala Dinas Pariwisata. Sebelum kita memulai bincang-bincang, kita ngopi dulu, minum kopi. Kopi Jember, kopi asik. Ngopi asik. Ngolah pikir antar staf insan kepariwisataan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan biar tambah asik lagi, kita ditemani oleh Cerutu asli Jember. Cerutu asli Jember, di mana Jember merupakan kota tembakau sesuai dengan logo Pemkab Jember, yaitu daun tembakau, dan inilah produk andalan Kabupaten Jember, yaitu Cerutu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Kepala Dinas, Bapak Bambang Rudianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi asik pada hari ini yaitu ngolah pikir antar staf insan pariwisataan yang dilaksanakan tadi pagi Ya, di kantor Dinas Pariwisata. Wah, ini temanya bagus sekali nih, ngolah pikir antar staf. Apa sih tujuannya nih Pak nih? Dan judul ini bagus banget, kopi asik. Apa tujuannya dari ini Pak? Sebuah program ngopi asik ini Pak. kebetulan saya diberi amanah, waktunya juga nggak begitu panjang, hanya 6 minggu menjadi PLH Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Jember. Kita mencoba tadi dengan Cafe Morning dengan teman-teman di sana, insan pariwisata yang ada di sana. Yang pertama kita menyamakan persepsi, kemudian kita melakukan brainstorming apa kira-kira ide-ide kreatif mereka, inovasi-inovasi mereka selama ini, dan kita perlu melakukan sebuah akselerasi untuk itu. Itu tujuannya. Bagaimana wisata Jember benar-benar menjadi lebih keren. Tentunya banyak usulan-usulan, terobosan-terobosan terkait dengan bagaimana mengembangkan pariwisata Jember ya dari para staf yang ada di pariwisata. Ya, memang betul sekali. Jadi beberapa teman kita di sana sudah melakukan mapping, dan di beberapa desa di Kabupaten Jember itu ada yang sudah sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata, dan perlu adanya sentuhan-sentuhan dari semua elemen. Saya tadi menyampaikan perlunya kita bekerja sama dengan sebuah sistem pentahelik,
Jadi ada 5 unsur, adanya unsur pemerintah, dalam hal ini ada Dinas Pariwisata, juga kita libatkan DPRD. Kemudian unsur yang kedua adalah masyarakat atau komunitas, bisa Darwis dan sebagainya, community. Unsur yang ketiga itu adalah pihak swasta, kita libatkan juga. Unsur yang keempat adalah akademisi, dan unsur yang kelima tidak kalah pentingnya adalah media, seperti yang panjenengan sekarang lakukan. Kalau melihat pergerakan desa Pak ya, semangat yang ada di desa untuk mengembangkan pariwisata ini, kelihatannya di Jember ini juga mulai menggeliat. Suatu contoh yang ada di desa Tugusari, Tugusari itu apa ya, pariwisata pelangi apa itu ya. Nah itu juga di desa-desa yang lain itu sudah mulai menggeliat, dan ini memang perlu ditopang oleh pemerintah atau Pemkab Jember. Kan begitu Pak? Ya, jadi memang unsur pentahelik yang tadi saya sampaikan itu bisa Cacut Taliwondo ya, mereka bersama-sama untuk merumuskan sebuah destinasi wisata di situ, antara lain di dalam sebuah area wisata, destinasi wisata, objek wisata harus ada yang pertama itu rasa aman, kemudian rasa nyaman. Itu kedua hal itu sudah sangat-sangat mutlak. Kemudian goalnya yang terakhir itu adalah bagaimana masyarakat di situ meningkat kesejahteraannya. Itu goal yang paling utama. Dengan demikian nanti wisatawan yang datang tidak hanya dari local wisdom, dari local people di situ, tapi juga dari regional, nasional, bahkan nanti bisa dari mancanegara juga akan hadir di situ. Cuman yang jadi permasalahan di kota Jember ini dikenal pariwisata di Jember ini mahal ya jika dibandingkan dengan kota tetangga kita yaitu Banyuwangi. Kita mahal ini, terutama masuk kita kena karcis, di dalamnya juga masih kena biaya karcis. Nah ini perlu antisipasi juga dari pemerintah Pemkab Jember, bagaimana bisa paling tidak sama dengan kabupaten yang lain. Dan Jember untuk saat ini kan masih belum mempunyai ikon. Ketika ditanya pariwisata Banyuwangi, maka langsung ikonnya Pulau Merah kan gitu ya. Nah, Jember ini masih belum. Menurut pendapat, nah, kebetulan kapan tadi saya mengikuti seminar Pak ya, yang dihadiri oleh tim ahli Bupati bidang pariwisata, yaitu Dr. Ades Yuhanda Empar, juga disebutkan permasalahan pariwisata. Menurut pendapat Pak Bambang Rudi sebagai PLH terkait dengan biaya kos pariwisata di Jember ini mahal gitu. Saya kira memang perlu dipertimbangkan untuk HTM-nya itu. Jadi untuk masuknya itu memang perlu dipertimbangkan, karena kita lihat di kota-kota lain bahkan sekelas Bali pun itu memang sangat terjangkau dan murah. Nah, pada saat ada animo yang besar, pada saat HTM-nya murah, mereka akan berbondong-bondong untuk masuk ke daerah wisata itu. Nah, pada saat di dalam kita tawarkan nantinya sarana prasarana, fasilitas-fasilitas, kemudian ada stimulan-stimulan di situ, baik itu kuliner, event, game, dan lain sebagainya. Lah itu yang akan nanti menjadi sumber dari pendapatan wisata itu. Dan kita melibatkan secara aktif masyarakat sekitarnya. Salah satu contoh, kalau kita lihat di Pulau Seberang yang sudah mendunia, mengglobal itu, yang pertama, masyarakat sekitar juga ikut menjadi tukang parkir misalnya. Kemudian yang kedua juga menjaga kebersihan. Yang ketiga mereka juga merapikan, menata keindahan di situ. Jadi mereka punya sense of belonging. Jadi punya rasa memiliki juga daerah wisata itu. Itu yang akan kita kembangkan nanti. Tentunya tidak hanya top down dari atas polisinya itu, tapi kita juga harus bottom up. Bagaimana suara mereka? Bagaimana curhatan warga, keinginannya seperti apa. Tidak akan pernah lepas yang namanya wisata itu. Satu adalah bagaimana lokal wisdom di situ juga dipelihara. Bagaimana spiritual, ritual yang ada di situ. Wisata, budaya, keseniannya itu lokal wisdom yang ada di situ. Seperti itu yang kita keep nantinya.
termasuk dengan cara ngopi asik ya Pak ya. Ya, Ngopi tentunya asik, seperti yaitu itu. pola pikir antar staf insan kepariwisata ini Ya, juga bagian dari upaya bagaimana dari kita. kita serap aspirasi Ya. dari para staf ya, Ya. termasuk ngopi asik tadi. Iya, iya, Jadi itu. tujuan utama dari Ya. ngopi asik ini juga berbincang-bincang tentang Iya, serap aspirasi Ya. dari bottom up ini ya. iya, iya, itu. Oke, terima kasih kesempatannya Pak. Oke. Wahiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jember makin keren. Oke. Demikian wawancara Lukman Republik dari media nasional Sinopsis.co.id bersama PLH Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kadis Parbud Kabupaten Jember, yaitu Bapak Bambang Rudianto SOS. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wisata gitu. Wis wayai. Wisata Jember keren. Wisata Jember keren. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa tulur-tulur like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Matur nuwun.